Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita semua masih diperkenankannya untuk bersekutu dengan orang-orang yang kita cintai, beribadah pada pagi hari ini. Baik dalam keluarga Tuhan di sini maupun yang karena satu dan lain hal harus beribadah secara online. Mari saudara kita nyatakan rasa syukur kita dengan ibadah dengan segenap hati. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita dengan saat teduh. Amin, puji Tuhan. Mari saudara, kita angkat suara kita untuk memuliakan nama Raja atas segala Raja. Dengan pujian, Kristus Tuhan, Raja dunia. Bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya. Semua lidah memuji Dia, semua lidah Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang.
Silakan duduk. Saudara-saudara, terkadang-kadang kita mendukakan hati Bapa dengan melakukan larangan-larangannya. Kadang kita tidak sadar melakukan tanpa sengaja. Ataupun kita enggan melakukan perintah-perintahnya. Baiklah, kita mengakui dosa kita dan mohon ampunan dari Yesus Sang Penebus. Dalam Yesaya 44 ayat 22 dia bersabda, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah padaku, sebab aku telah menebus engkau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau memohon ampun untuk segala dosa-dosa kita. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami datang kepadamu Tuhan hari ini sebelum kami memasuki ibadah ini lebih jauh lagi Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap kami di dalam kehidupan kami Tuhan terkadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pemikiran kami tidak seharusnya memikirkan hal-hal yang tidak benar. Perkataan kami tidak seharusnya mengatakan hal-hal yang buruk. Bahkan juga perbuatan tindakan kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak benar di mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu ampuni setiap kami Tuhan. Dan biarkan setiap kami saat ini Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan menyucikan setiap kami. Sehingga kami semua mendapatkan ampunan, mendapatkan belas kasihan-Mu dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, setiap kami yang hadir, kami boleh diberkati. Ada satu kebangunan rohani di dalam diri kami masing-masing. Ada satu semangat baru untuk boleh hidup bagi Tuhan. Ada satu semangat baru untuk boleh hidup makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu di dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 103 mengatakan demikian, ayat 10 sampai yang ke-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Menyatakan syukur atas penebusan dan berita anugerah yang sudah diberitakan Yesus beri buat kita. Paduan suara kita, Immanuel Family Choir, yang telah setia dengan latihan-latihannya, pagi ini akan mempersembahkan sebuah pujian yang sangat indah. If That Isn't Love. John
Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan diberikan melalui hambanya, Pendeta Helmi. Mari saudara, dengan rendah hati kita katakan, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara, karena firman Tuhan yang benar. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga yang mulia, tiba saatnya untuk setiap kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang terbuka, memiliki telinga yang siap untuk mendengar, terlebih satu tekad untuk mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lewat firman yang disampaikan hari ini Tuhan, lewat penjelasan firman yang akan dituturkan, biarlah setiap kami boleh semakin mengerti, dan kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Bahkan ada hal-hal yang jika harus ditegur, kami boleh diubahkan untuk semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya. Kita bersyukur hari ini kita akan memasuki satu tema, Tuhan yang berlimpah kasih setia. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 36. Mazmur 36, ayatnya saya ambil ayat 6 sampai yang ke-11. Mazmur 36, ayat 6 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan,
betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Sedemikian membacaan firman Tuhan. Saudara, saya akan membuka khotbah ini dengan sebuah hal yang menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan orang, yaitu adalah tentang cinta. Saudara, bicara soal cinta adalah sesuatu yang menarik. Cinta adalah sesuatu yang selalu menjadi sesuatu yang membuat seseorang menggebu-gebu, terutama orang-orang muda yang sedang dimabuk cinta. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang namanya cinta sesungguhnya memang bisa membuat seseorang menjadi begitu bersemangat, menggebu-gebu. Cinta itu bisa begitu hot gitu ya, begitu panas, begitu menggelora di dalam hati seseorang. Tapi saudaraku, yang namanya cinta, jika pada akhirnya hanya diakhiri dengan ketidaksetiaan, maka cinta itu akan menjadi sebuah dusta. Tanpa kesetiaan, maka cinta itu hanya akan menjadi sesuatu yang berakhir dengan begitu menjijikkan. Saudara, kata-kata cinta yang semula dikobarkan dengan luar biasa hanya akan menjadi sesuatu yang remeh, tidak berarti, akan menjadi sampah bahkan kalau itu berakhir dengan ketidaksetiaan. Saudara, sebuah faktor penentu yang penting dalam cinta adalah kesetiaan. Itulah yang menunjukkan kualitas seberapa besar cinta itu yang sesungguhnya. Saudara, kita akan hari ini sama-sama akan membicarakan tentang faithful love atau kasih setia. Saudara, ada seorang ibu yang mengalami pengalaman pernikahan yang tidak enak, saudara. Dalam kehidupan pernikahannya, ibu ini memiliki seorang suami yang begitu kasar. Ketika di dalam relasi rumah tangga, tidak jarang sang ibu ini mendapatkan pukulan dari suami yang kasar ini. Ibu ini terus menghadapi perlakuan yang kasar dari seorang suami ini. Tapi suatu kali sang suami ini mengalami kecelakaan, saudara. Dan ketika dia mengalami kecelakaan, dia mengalami yang namanya lumpuh total. Saudara, dalam kondisi seperti ini, sang ibu itu punya opsi. Dia bisa saja mengatakan bahwa oke, sekarang kamu sakit dan aku tidak akan peduli denganmu lagi. Ini kesempatan baginya untuk boleh lari dan meninggalkan suami yang kasar tadi, saudara. Dia punya opsi seperti itu. Tetapi bukan itu yang dia lakukan, saudara. Ternyata yang dia lakukan adalah dia tetap dengan mengasihi, dengan merawat, menunjukkan kasihnya kepada sang suami. Sekalipun suami ini dulunya adalah orang yang sering menyakiti hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kasih, ia merawat suaminya. Bahkan luka-luka di tubuhnya yang pada saat itu ada kondisi yang semakin membusuk, gitu ya. Bahkan ada hal-hal yang harus dia bersihkan, bau. Tetapi dia tetap melakukan itu dengan setia, saudara. Ibu ini tidak jijik, tapi dia menunjukkan kasihnya kepada sang suami itu. Saudara, kalau saudara di dalam posisi sebagai wanita itu, saudara, berapa lama saudara bisa bertahan dengan kondisi ini? 1 tahun? 2 tahun? 3? 5? Saudara, wanita ini, istri ini, dia bertahan di dalam kondisi ini 20 tahun. Di mana dia tetap merawatnya sampai pada akhirnya sang suami dipanggil Tuhan. Saudara, gambaran kisah ini adalah satu gambaran yang menunjukkan kasih setia. Saudara, mungkin kita cukup kagum dengan kisah ini, saudara ya. Wow, luar biasa sang ibu itu. Namun sesungguhnya yang namanya manusia tetap ada yang namanya kelemahan, keterbatasan.
Bagaimanapun manusia itu kasihnya tidak sempurna. Terkadang kasih dan kesetiaan manusia itu ada cacatnya. Terkadang diwarnai dengan bumbu yang namanya pengkhianatan, ketidaksetiaan, bahkan mungkin diwarnai dengan berbagai macam kemarahan dan berbagai hal yang lain, saudara. Namun hari ini kita akan bicara akan kasih setia Allah. Kita akan bicara tentang Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang memiliki kasih setia, Allah yang berlimpah ruah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian Mazmur 36 ini, saudara. Tadi kita memang membaca mulai ayat yang ke-6. Tapi kalau saudara-saudara mengikuti dari ayat yang pertama, saudara mungkin akan mendapatkan satu gambaran yang sangat berbeda. Karena lewat Mazmur ini dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, ternyata pemazmur ini menggambarkan bagaimana kengerian kejahatan manusia, keberdosaan, kegelapan hidup manusia yang luar biasa, di mana dosa itu begitu ada di dalam hati orang fasik. Tidak ada rasa takut akan Allah. Dia membanggakan dirinya, dia membanggakan kejahatannya, mulutnya penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Saudara, itulah kondisi-kondisi manusia yang berdosa, saudara. Tapi dimulai dari ayat yang ke-6, ayat yang tadi kita baca sama-sama, kita mendapatkan satu nuansa yang berbeda, satu suasana yang berkebalikannya, saudara. Karena di dalam ayat 6 ini, pemazmur mulai mengerahkan dirinya kepada Allah. Yang tadinya dia mengarahkan diri pada manusia yang berdosa, kini dia arahkan dirinya pada Allah. Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Pemazmur melihat hal yang luar biasa indah. Dikatakan di sana, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Kasih-Mu sampai ke langit, saudara. Kata kasih di sini sebenarnya berasal dari kata Ibrani hesed, saudara ya. Yang mana kata Ibrani ini memang kata yang mungkin agak susah diterjemahkan dengan hanya 1-2 kata saja di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saudara. Bahkan ada penafsir yang mengatakan, wah, kata ini adalah kata yang sulit hanya diterjemahkan dengan 1 kata dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena kata ini begitu luar biasa. Kata ini begitu kaya. Kata ini begitu dalam. Mengandung kata arti yang begitu, cinta yang tak terbatas. Mengandung belas kasihan. Mengandung kasih yang di dalam konteks perjanjian luar biasa indah. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, kita akan juga menemukan kata belas kasihan, kasih, kemudian ada menemukan setia dan sebagainya. Tapi kalau saya mau memilih satu frase yang menggambarkan hesed ini adalah kasih setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan ini mengekspresikan loyalitas Tuhan terhadap perjanjiannya dan kasihnya kepada umatnya beserta kesetiaan untuk memelihara janji-janjinya. Inilah satu hal yang luar biasa dari seluruh perjanjian lama, saudara. Yang namanya kitab Mazmur ini adalah kitab yang paling banyak memakai kata hesed ini. Ada 127 kali dicatat dalam kitab Mazmur memakai kata hesed atau kasih setia ini, saudara. Pemazmur berseru, ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit. Saudara, ayat 6, pandangan Daud ini mulai terpaku hatinya pada kasih setia Tuhan. Daud kini terpaku pada kesetiaan Allah. Dia melihat bagaimana Allah yang penuh dengan kasih setia itu luar biasa melimpahi dirinya dengan begitu besar. Saudara, disinilah kita bisa melihat bagaimana kasih setia Allah itu luar biasa besar. Kalau saudara-saudara membaca, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Kata kasih-Mu itu adalah sebetulnya diterjemahkan kasih setiamu sampai ke langit. Dan ayat 8 juga diulang kembali kata-kata kasih setiamu lagi. Ayat 11 juga diulangi lagi kata kasih setiamu lagi. Jadi kata hesed ini betul-betul kuat di dalam bagian perikop ini, saudara. Saudaraku,
Tampaknya pemazmur ini sedang berdiri di sebuah ketinggian, sebuah tempat itu. Dan dia memandang ke langit. Dan dia menemukan kasih setia Tuhan. Dia juga memandang ke awan. Dia juga memandang ke gunung-gunung. Dia juga memandang ke samudera yang hebat. Dan dia menemukan dimanapun dia memandang. Dia menemukan kasih setia Tuhan. Saudaraku, dalam ayat 8 juga kembali pemazmur menggambarkan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Saudaraku, ini satu bagian yang kembali mengungkapkan kata chesed diangkat kembali. Kasih setia Allah itu begitu berharga. Daud mengungkapkan perasaannya di sini, menganggap bahwa kasih setia itu sesuatu yang begitu berharga. Dan bukan hanya berharga, tapi begitu personal, sangat pribadi, saudara. Saudara, cincin di tangan saya ini, saya harusnya memang naruhnya di jari manis sih, tapi saya naruhnya di jari tengah. Ini adalah cincin pernikahan saya. Cincin ini adalah sesuatu yang berharga, saudara, bagi saya. Cincin ini mungkin beratnya 3 gram lah, dengan harga emas sekarang ya lumayan dah. Tetapi masalahnya adalah bukan hanya berharga karena dia dibeli dengan sejumlah harga yang mahal. Bukan, saudara. Tetapi ini berharga karena ini personal dalam kehidupan saya. Cincin ini menjadi satu tanda pernikahan saya dan istri saya. Cincin ini menjadi satu hal yang sangat berharga. Berharga karena itu bersentuhan dengan hidup saya. Saudara, kasih setia Allah juga menjadi sesuatu yang berharga ketika itu bersentuhan dengan hidup kita. Kasih setia Allah ketika menyentuh hidup saya, maka saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya orang yang butuh anugerah Tuhan. Dan kasih setia Allah itu menyapa hidup saya. Kasih setia Allah juga terus menyapa hidup saya dari hari ke hari. Bahkan ketika Tuhan pada akhirnya izinkan saya untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, itu pun juga kasih setia Allah yang begitu besar dalam kehidupan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih setia Allah ini juga saya rindu juga sesungguhnya juga ada juga di dalam hidup saudara. Kasih setia Allah ini juga seharusnya ada dan saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Saudara sudah mengalami sendiri dan saudara tahu bahwa itu sungguh berharga karena saudara sudah merasakan dan mengalaminya sendiri. Saudara mendengar akan kebenaran kasih setia Allah ini, sesungguhnya kita harus semakin hari semakin menyadari betapa luar biasanya. Kalau kita hanya sekedar membaca buku, membaca Alkitab, dan kita memandang, kita melihat, kita membaca topik kasih setia Allah ini, kalau itu tidak bersentuhan dengan hidup kita, maka itu sia-sia, saudara. Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu hanya akan menjadi sebuah pembicaraan. Oh, kasih setianya Tuhan itu ya hebat. Kasih setianya Tuhan itu luar biasa. Tetapi tatkala itu belum bersentuhan dengan hidup saudara, maka itu hanya sekedar menjadi sebuah cerita di luar hidup saudara. Tapi ketika kasih setia itu menyentuh hidup saudara, hadir dalam kehidupan saudara, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda sekali. Saudara akan merasakan betapa besarnya, betapa agungnya kasih setia Allah itu. Saudaraku, kasih setia Allah itu terlalu baik untuk dilewatkan. Terlalu agung, tapi juga terlalu baik untuk dilewatkan, saudara. Karena itu, saudara, manusia menaruh percaya di bawah naungan sayap Tuhan. Anak-anak manusia berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Di dalam naungan sayap kasih setia Allah. Di sini gambarannya adalah Allah ini adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dan dia pribadi yang tepat untuk menjadi tempat peristirahatan kita. Menjadi tempat perlindungan kita. Menjadi tempat di mana kita bisa berlindung di bawah naungan sayapnya. Saudara, gambaran kasih setia Allah ini adalah gambaran perlindungan. Saya teringat waktu saya masih kecil, saya berlangganan majalah Bobo.
Mungkin zaman sekarang mungkin sudah begitu jarang atau tidak ada ya. Tapi di zaman-zaman dahulu, di mana mungkin saudara juga mengalaminya, ada majalah yang namanya majalah Bobo. Di dalam majalah Bobo itu saya membaca sebuah kisah, di mana ada kisah induk ayam yang mana dengan anak-anaknya pada waktu itu berada di dalam satu rumah yang terbakar. Dan ketika rumah itu terbakar, begitu panas api menyambar kemana-mana dan membuat anak-anak itu ketakutan. Tetapi sang induk ayam ini berusaha untuk mengumpulkan di bawah naungan sayap dia. Dan anak-anak ayam itu akhirnya selamat. Anak ayam itu aman di dalam lindungan sang ibu. Tetapi sang induk ayam ini pada akhirnya harus mati. Dia gosong, dia terbakar, dia mati karena dia harus melindungi anak-anaknya. Saudara, ketika saya membaca itu dan pada waktu saya masih kecil, saya sedih. Saya merasa, rasanya ada perasaan yang gak enak saya rasakan. Seiring dengan bertambahnya usia saya, seiring dengan bertambahnya pengenalan saya akan Tuhan, seiring saya semakin membaca kebenaran firman Tuhan, saya sadar sesungguhnya Allah, anak itu, Yesus Kristus itu, dialah induk ayam yang telah berkorban bagi kehidupan saya, bagi kehidupan setiap kita. Dialah sang induk ayam yang mati menebus dosa-dosa kita. Dialah sang induk ayam yang telah mencurahkan kasih-Nya yang terbesar untuk agar kita diselamatkan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa puncak daripada kasih setia Allah ini ditunjukkan di dalam karya salib Kristus, saudara. Puncak daripada kasih setia Allah bukan ketika saudara mendapatkan berkat. Wah, saya dapat mobil baru. Oh, saya dapat rumah baru. Saya dapat perusahaan baru ataupun pekerjaan baru. Bukan itu, saudara. Puncak daripada kesetiaan Allah sesungguhnya ditunjukkan di dalam karya salib Kristus. Ketika anak Allah tergantung di antara bumi dan langit, ketika tangannya direntangkan, ketika tubuhnya terkoyak, dan darahnya tertumpah untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara, yang membedakan kisah ini, Tuhan Yesus ini dengan kisah dalam majalah Bobo tadi adalah Yesus bukan induk ayam yang mati selamanya. Yesus bukan induk ayam yang tidak berdaya dan mati selamanya. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut. Dan dia memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kita. Dan dia melindungi kita dari maut. Berbahagialah orang-orang yang berada di dalam kasih setia Allah. Dan saudaraku, ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita akan menikmati yang namanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saat ini, saudara. Di dalam kehidupan kita akan menikmati kasih setia Tuhan yang berlimpah itu, saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Di sini kita melihat bagaimana gambaran itu. Pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti tuan rumah yang menjamu kita. Orang percaya akan dipuaskan, dikenyangkan dengan kepenuhan dari rumah Tuhan. Gambarannya itu seperti lemak. Tadi dikatakan mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Saudara, lemak ini memang menggambarkan satu bagian yang terbaik dari makanan pada waktu itu, saudara ya. Jadi kalau ada kambing, domba itu yang terbaik itu bagian lemaknya. Makanya kalau saudara membaca Alkitab di dalam Kejadian, kita Kejadian bagaimana Habil itu mempersembahkan apa? Dikatakan apa? Yakni lemak-lemaknya gitu ya. Saudara pun ketika mungkin saudara makan samcan itu ya, saudara kan juga memakan lemak-lemaknya itu bagian yang wow, yummy ya. Sekalipun harus hati-hati karena makanan itu banyak mengandung kolesterol. Tetapi lemak-lemak itu bagian yang enaknya, saudara. Nah, di sini menggambarkan bagaimana pemazmur
dikenyangkan dengan kepenuhan daripada kasih setia Tuhan. Pemazmur merasakan the fullness of God, di mana dia kepenuhan dari Allah itu memuaskan dia. Saudara, mungkin saudara pernah tahu, pernah punya pengalaman makan all you can eat. Mungkin pernah ya. All you can eat itu maksudnya saudara bayar sejumlah harga berapa gitu, dan saudara bisa makan sepuasnya gitu ya. Memang sih dibatasi waktu, tapi saudara bisa memakan sepuasnya. Mau makan ini boleh, mau makan itu boleh, mau makan ini boleh. Dan itulah gambaran yang seakan-akan kita itu akan merasakan kasih setia Tuhan itu terus menerus, berlimpah, tidak akan pernah habis. Orang makan all you can eat di sebuah restoran, ada kalanya, maaf Pak, untuk yang bagian makanan ini kita kehabisan stok. Maaf Bu, untuk yang minuman ini kita lagi kosong ini. Tapi kasih setia Allah tidak pernah ada yang namanya ceritanya kehabisan stok. Amin saudara. Kasih setia Allah tidak ada yang namanya kehabisan stok. Karena kasih setia Allah selalu melimpah hadir dalam kehidupan kita secara berlimpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 digambarkan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau. Di sini kita bisa melihat bagaimana gambaran kasih setia itu tuh berlanjut terus menerus, saudara. Ya, slide-nya belum bisa. Kalau saudara melukiskan kisah gambaran ini, lanjutkanlah kasih setiamu Tuhan itu seperti minuman yang free flow gitu ya. Saudara juga tahu free flow itu adalah minuman yang kalau sudah habis, saudara boleh isi lagi gratis ya. Habis, isi lagi gratis. Habis, isi lagi gratis. Sampai saudara puas, kenyang. Itulah gambaran daripada lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau. Saudara, kita merasakan sungguh hal ini saudara. Ratapan pasal 3, ayat 22 dan 23 mengatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kalau saudara bangun pagi, saudara melek, saudara mulai membuka mata saudara, saudara sadar bahwa kasih setia Tuhan itu hadir. Tidak pernah saudara melek kemudian saudara kehilangan kasih setia Tuhan, itu tidak ada. Karena bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang sudah mengalami karya Tuhan, sudah mengalami kasih Kristus, maka sesungguhnya dia akan terus-menerus dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan yang berlimpah itu. Dan kelimpahan daripada ultimat daripada kasih setia Tuhan ini adalah ditunjukkan dengan bagaimana kita merasakan hidup dan terang yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-10 dikatakan, padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi urusan kepenuhan, kepuasan, kenikmatan rohani, akan kasih setia Allah ini, itu urusannya sama life dan juga sama light. Hidup dan terang, saudara. Hidup kekal adalah satu hal yang paling kita butuhkan, bukan? Hidup kekal adalah yang paling kita butuhkan. Paling dibutuhkan oleh manusia yang berdosa ini. Kita ini sudah tanpa harapan ketika kita ini berdosa. Manusia ini menerima upah hukuman maut karena kita berdosa. Kita sedang menuju pada kebinasaan. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia berikan hidup. Dia berikan hidup kekal. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pengalaman akan kasih setia Tuhan menjadi sempurna ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Selain hidup kita juga merasakan terang Tuhan. Di mana terang inilah terang yang dibawa Kristus. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Ya, terang inilah yang akan menolong kita
menerangi hidup kita yang gelap sebelumnya dan membawa kita pada hidup yang terang, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh jalan yang terang yang dibawa oleh Tuhan sendiri, di mana kita akan menjalani sebuah kehidupan yang indah. Saudaraku, bahkan kita pun akan menjalani sebuah kehidupan yang terbebas daripada segala kefasikan, kegelapan dosa, asal kita mau taat kepada Tuhan. Bahkan sorga nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti pun, itu pun akan menjadi tempat yang terang. Tidak perlu lagi ada yang namanya listrik. Tidak perlu lagi ada masalah token habis. Tidak perlu ada masalah lampu mati harus beli lampu Philips. Enggak. Karena Allah sendirilah yang akan menjadi terang. Bahkan tidak perlu ada matahari. Karena di surga tidak ada matahari. Karena Allah sendirilah yang akan menjadi terang untuk kita. Saudara, jadi kita bisa merasakan kepenuhan luar biasa dengan kasih setia Allah ini, saudara. Dan itu semua, pada akhirnya kita sadar bahwa kepenuhan itu akan kita rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak tunggal Bapa yang telah datang ke dunia ini, melawat kita, mengasihi kita dengan dia datang ke dunia ini untuk mau menebus dosa-dosa kita. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kata kasih karunia terkait erat dengan kata kasih setia. Dalam bahasa Ibrani-nya hesed. Saudara, di mana kita betul-betul melihat bagaimana inilah kepenuhan daripada kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Inilah di dalam pribadi Yesus inilah hadir kasih setia Allah yang besar itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara-saudara di tempat ini sudah merasakan kasih setia Allah itu? Saya mengundang saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk terus memiliki satu keyakinan, terus memiliki satu kedalaman di dalam iman kita, untuk terus makin kita memiliki satu kesungguhan memegang kebenaran ini, saudara. Terkadang kita melewati kondisi-kondisi hidup yang sulit. Terkadang kita melewati kondisi-kondisi kesulitan, pergumulan, masalah ini, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Masalah itu bisa menumpuk dan membuat kita terkadang kita lupa akan kasih setia Allah. Masalah itu begitu berat sehingga membuat kita pada akhirnya seakan kita ini kasih setia Tuhan ini tertutupi dengan semuanya itu. Tetapi yang benar adalah kasih setia Tuhan ini tidak pernah tertutupi oleh besarnya masalah kita, saudara. Saya yakin bahwa kasih setia Tuhan seharusnya begitu melimpah. Kasih setia Tuhan ini begitu besar, bahkan terlampau besar. Kasih setia Tuhan ini cukup untuk menolong saudara. Saya mengatakan bahwa tidak ada penderitaan yang terlampau besar yang melebihi kasih setia Tuhan. Tidak ada kesulitan yang terlalu berat, karena sesungguhnya Tuhan sudah menanggung yang terberat. Saudaraku, kita boleh menyadari saat ini bahwa sesungguhnya tatkala Tuhan sudah begitu baik, dia melawat kita, dia memberikan dan menunjukkan kasih setianya yang besar itu kepada kita. Kita kembali dikuatkan kembali. Jangan sampai iman kita menjadi goyah. Jangan sampai kita menjadi pada akhirnya kita justru malah tergoyahkan perhatian kita kepada kebaikan Tuhan. Jangan sampai fokus hidup kita justru malah pada masalah. Tapi biarkan kita terus mengingat, pandangan kita terarah pada kasih setia Tuhan yang besar itu. Saudara, saya menemukan gambar ini, saudara. Gambar ini mungkin saudara melihatnya, jijik, kok ngeri deh gitu ya. Pria ini adalah pria yang bernama Hosea. Orang dari Kenya, kebangsaan Kenya. Saudara, Hosea ini adalah orang yang memang tubuhnya penuh dengan luka bakar.
Mungkin bagi beberapa orang ini menjijikan sekali. Nggak mau lihat lah. Semula saya juga berpikir seperti itu, saudara. Tapi pemikiran saya ini berubah ketika saya mendapatkan suatu fakta bahwa ternyata Hosea ini, dia adalah seorang suami yang menyelamatkan istri dan anak-anaknya ketika rumah mereka terbakar. Istrinya terbakar, maksudnya berada dalam kondisi yang terbakar, rumah terbakar, dan dia berusaha menariknya, dia menyelamatkannya, dan dia membawanya keluar. Tapi dia sendiri terkena luka bakar yang hebat itu, saudara. Saudara, wow, kita menjadi berubah pemikiran kita karena dia adalah orang yang luar biasa mengasihi istrinya. Tetapi saudara, cilakanya saudara, sang istri ini justru melupakan kebaikan dia. Sang istri yang pada akhirnya dia melihat setiap hari bagaimana tubuh suaminya yang begitu buruk ini, yang begitu menjijikkan ini, sang istri itu akhirnya meninggalkan suaminya, menceraikannya, dan bahkan dia pergi dan menikah dengan pria yang lain, saudara. Wow, saudara, saya tidak tahu kelanjutan kisah ini, saudara. Kisah ini setelah itu bagaimana saya tidak tahu. Tetapi saya juga menemukan kisah di dalam Alkitab. Kisah seorang bernama Hosea. Hosea bin Beeri. Istrinya namanya Gomer. Di mana kita tahu bagaimana hidup sang istri ini tidak benar. Istrinya hidup bersundal, melacurkan diri, berzinah. Tapi Hosea menjadi sosok yang hadir untuk mengasihi Gomer. Hosea hadir untuk boleh menjadi pribadi yang setia kepada pasangannya ini. Bahkan ketika Gomer berada dalam kondisi yang buruk, dia terjual di pasar budak, Tuhan mengatakan, pergilah, tebus istrimu itu. Dan sungguh saudara, Hosea melaksanakannya. Hosea menunjukkan kasih setianya yang besar itu, dan dia menebus Gomer. Saudara, apakah ini yang terbesar, saudara? Bukan, saudara. Kasih setia terbesar, kasih setia yang sejati, yang paling sejati adalah ketika kita melihat bagaimana Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Kasih setia yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ketika dia datang untuk memberikan kelimpahan berkat rohani, yakni keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak, mari kita sama-sama jalani kehidupan kita ini dengan sebuah kesadaran akan kita ini sudah mendapatkan kasih setia yang besar. Sehingga hidup kita pun seharusnya menjadi sebuah hidup yang menunjukkan kasih setia itu. Hidup kita pun harusnya menunjukkan belas kasihan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita teruskan kasih setia Tuhan ini kepada orang lain. Jadilah orang-orang Kristen yang membawa kasih setia Tuhan. Jadilah seorang suami, jadilah seorang istri, jadilah seorang anak, jadilah seorang pelayan Tuhan, jadilah seorang aktivis, jadilah seorang yang sungguh-sungguh membawa nama Tuhan dan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hanya orang yang sudah merasakan kasih setia Tuhan yang sanggup untuk membagikan kasih setia ini. Saudara, saya berasal dari Solo kan ya. Saya tidak tahu apa yang namanya seblak sebelumnya. Seblak itu apa? Kalau di Solo yang namanya seblak itu adalah alat pukul yang buat kasur itu namanya seblak. Tapi ternyata saya menemukan seblak yang berbeda di sini. Dan setelah saya makan seblak pertama kalinya, saya tahu dan saya bisa cerita kepada orang-orang, inilah seblak itu seperti ini. Saudara, hanya orang yang sudah mengalami kasih setia Tuhan, yang tahu rasanya, yang tahu berharganya, yang tahu betapa indahnya, yang bisa membagikan, menyatakan kembali, menunjukkan kepada orang lain, mempertontonkan kepada dunia ini. Karena dunia ini butuh kasih setia Tuhan.
Banyak orang-orang yang membutuhkan akan kasih setia Tuhan, tapi mereka tidak tahu harus kemana. Dan itulah panggilan saudara. Bagi orang-orang yang sudah mengalami kelimpahan kasih setianya, mari hadirlah bagi dunia ini. Hadirlah untuk boleh menunjukkan kasih setia Tuhan. Kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Tapi marilah, hadirlah sebagai orang-orang yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Selalu ada sumber yang besar yang memampukan kita untuk melakukan kasih kepada orang lain. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk semakin hari boleh hidup, bertumbuh dalam kasih setia Tuhan, dan membagikan kasih setia Tuhan itu kepada sesama kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh sama-sama kami terima saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa besar. Dan biarlah di dalam semuanya itu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dan kami pun juga menjadi orang-orang yang semakin menunjukkan kasih setia kami kepada orang-orang Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Helmi untuk firman-Nya. Saudara, benar firman Tuhan. Saya sendiri sering diingatkan dengan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Jadi kita bisa bersyukur, setiap bangun pagi kita bersyukur untuk rahmat Tuhan, kasih Tuhan. Kiranya saudara-saudara juga boleh merasakan kasih Tuhan karena sudah menjadi orang benar. Amin saudara. Amin saudara. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Orang-orang percaya, orang-orang benar yang sudah menikmati kasih Tuhan, mari kita nyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli kita, dengan gereja dari segala abad dan dari segala tempat. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Kristus sekalian, marilah kita menyalurkan kasih kita lewat persembahan. Kiranya persembahan kita ini Tuhan urapi hingga dapat memperluas kerajaan surga. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop. Nanti bisa saudara-saudara masukkan di kotak persembahan di belakang. Bisa juga saudara memberikan persembahan saudara dengan cara men-scan QR code yang tersedia. Atau juga bisa transfer ke rekening gereja kita. Saudara, hari ini minggu keempat ada persembahan khusus. Bila saudara yang terbeban untuk membantu sekolah teologi, bisa memasukkan persembahan saudara ke amplop yang berwarna hijau. Atau bila mana transfer ke gereja, sertakan dengan kode nomor 7.
Mari saudara kita beri persembahan kita dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Bait 2. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhir. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu sampai pada akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Oleh karena kasih setiamu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan karena kasih setiamu lah Engkau yang memberkati kehidupan kami, baik secara rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami boleh datang membawa persembahan ini untuk ungkapan syukur kami akan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang dapat dipakai di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Itulah sebabnya kami berdoa untuk majelis yang mengelola keuangan ini, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk dapat mengelola seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan sungguh bertanggung jawab di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa juga untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu yang hari-hari ini tentu melewati masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit dalam usaha pekerjaan yang ditempuh. Tuhan yang kiranya tetap menopang dan bahkan memberkati usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara jemaat yang lemah tubuh karena sakit, karena usia yang lanjut, dan berbagai macam hal yang membuat mereka sulit untuk datang beribadah bersama kami di gereja-Mu. Tuhan yang kiranya tetap menghibur dan bahkan menumpangkan tangan-Mu, menyembuhkan mereka-mereka yang ada dalam kelemahan tubuh atau sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga pengembangan daripada pelayanan-pelayanan melalui gereja-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bajem Majesty, cabang Batam dan pos PI Taman Mutiara. Tuhan, Engkau yang beri pertolongan dengan kekuatan, hikmat bijaksana kepada saudara-saudara kami yang melayani
baik di Baja Majesty, cabang Batam ataupun pos PI Taman Mutiara, agar kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan kepadamu, banyak orang yang dapat mengenal Engkau dan sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berbakti, dan sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan Engkau, ya Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk persekutuan doa pagi yang setiap hari mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu kami selenggarakan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan yang kiranya menambahkan jumlah orang-orang yang rindu untuk berdoa bersama-sama di setiap pagi, bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa, berdoa bagi segala kebutuhan, pelayanan, dan berbagai macam hal yang dapat kami doakan bersama-sama, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk doa yang kami yakini Engkau sudah mendengar dan Engkau pasti menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terus jadilah orang-orang yang membawa dan menghadirkan kasih setia Allah kepada sesama kita. Dan saat ini kita bersama-sama boleh menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan Warta Lisan 25 September 2022. Yang pertama adalah pembinaan iman Kristen. Saudara, untuk Jumat ini kita akan mengadakan pembinaan iman Kristen dengan tema yang menarik, mendampingi anak jatuh cinta. Akan dibawakan oleh Ibu Charlotte Priyatna, dilakukan pada hari Jumat pukul 7 malam secara online via Zoom ya. Kemudian yang kedua adalah diakonia. Seksi diakonia akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan dan jompo, dan bagi saudara yang ingin memberikan sumbangan baik secara dana atau makanan bisa mengumpulkannya sebelum 2 Oktober. Untuk informasi hal ini bisa menghubungi Ibu Wan Yin atau Ibu Susi Jen atau Ibu Yesi Catherine. Perjamuan Kudus. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam kebaktian ini. Saya rindu supaya saudara-saudara boleh mempersiapkan diri dengan baik sehingga kita boleh siap hati untuk boleh menerima anggur dan roti perjamuan Tuhan. Peneguhan nikah. Majelis akan mengadakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada pasangan Frankie Nuari Lianto dan Elvina Deborah pada hari Sabtu 22 Oktober.
di Kaintong ini. Bila ada keberatan yang terhadap calon mempelai di atas, maka keberatan mohon dituliskan, disampaikan, tertulis kepada majelis. Tapi bila tidak ada keberatan yang sah, maka peneguhan dan pemberkatan akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Yang kelima, sidi di cabang Batam ya. Jadi kita bersyukur karena pada tanggal 2 Oktober nanti akan dilaksanakan peneguhan sidi yang akan dilaksanakan di cabang Batam oleh Pendeta Harun, dan kita berdoa agar mereka boleh dapat menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Nama-namanya adalah ini. Demikian warta hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi ya.